penghuni rumah itu, yakni antara Umayyah bin Khalaf dan budaknya. Ia merupakan tokoh Quraisy ternama. Mereka sedang memperbincangkan isu bahwa budak Umayyah, Bilal bin Rabah, telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Aku dengar berita bahwa si Bilal akan masuk Islam. Apakah betul itu? Iya betul, Bilal sudah masuk Islam sekarang. Sialan kau Muhammad. Panggil Bilal sekarang. Baik Tuan. Apakah betul kau telah mengikuti ajaran Muhammad? Iya, benar Tuan. Benar. Tolong, cepat siksa dia. Tidak Tuan. Cepat siksa dia, sampai dia kembali ke ajaran kita. Siap Tuan. Setelah Umayyah mengetahui bahwa Bilal telah masuk agama Islam, Umayyah telah menyiksa dengan cara yang amat kejam sekali. Bilal bin Rabah didera di tengah padang pasir dalam keadaan ditelentangkan dengan badan ditelanjangkan. Di tengah padang pasir dan di bawah, ketika panas matahari yang bakar itu, beliau telah dipukul oleh beberapa orang tukang pukul dari golongan kaum Quraisy. Tujuan mereka buat begitu ialah agar Bilal kembali kepada agama asalnya. Oleh karena keimanan Bilal begitu menebal, mereka tidak berhasil mengubah akidahnya. Sebaliknya, semakin hebat dia disiksa, semakin kuat iman dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semasa dia disiksa, dia tidak henti-henti menyebut Ahad, Ahad. Semakin kuat Umayyah menyiksa dia, semakin galak dia menyebut ayat itu. Melihat Bilal bersikap teguh dan pendiriannya, Umayyah pun geram. Ahad, 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 Ahad. Berdiri kamu. Wahai budak jahat, kembalilah kepada Tuhanmu, Lata dan Uzza. Ahad, Ahad. Namun demikian, walaupun dia disiksa dengan sebegitu kejam, akan tetapi Bilal itu hanyalah merupakan menambahkan keimanan terhadap agama yang telah diyakininya itu. Setelah melihatkan segala tindakan terhadap Bilal tidak mendatangkan kesan, maka Umayyah pun pergi menjumpai Abu Jahal. Setibanya dia di rumah Abu Jahal, maka Umayyah pun bermufakat dengannya bagaimana hendak mengatasi masalahnya. Hai Abu Jahal, bagaimana kalau kita bunuh saja si Bilal itu, si budak kita? Itu tidak bijak. Kalau kita bunuh, itu berarti kita lemah dan kalah. Orang-orang akan menentang kita secara diam-diam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya kita siksa saja dia sampai dia tidak berdaya. Berapa lama kita harus menyiksa dirinya? Kira sampai dia kembali ke agama nenek moyangnya. Jujur, saya nggak pernah melihat seseorang seperti Bilal mau mempertahankan kepercayaannya sampai dia mau menerima berbagai siksaan. Begini saja, siang hari ini kan sangat panas sekali. Bagaimana kalau kita bawa dia kepada tengah padang pasir di luar kota Mekah, lalu kita pakaikan baju besi dan kita jemur dia sehingga dia kepanasan dan terbakar. Apakah kau yakin dengan ini? Tentu saja itu akan berhasil. Mendengarnya saja pasti Bilal meminta ampun dan dia akan kembali ke ajaran kita. Setelah segala rancangan mereka sudah diatur, maka mereka pun menangkap Bilal dan dipakaikannya dengan selai baju besi. Kemudian mereka pun membawa Bilal ke tengah padang pasir dengan kakinya di lantai. Setibanya di tengah padang pasir itu, mereka pun meninggalkan Bilal seorang diri di antara batu-batu padang pasir itu. Hari itu, matahari amat panas sekali sehingga tidak ada siapapun yang sanggup berdiri lama di bawah sinar matahari pada masa itu. Manakala pada malam harinya pula keadaannya amat dingin menusuk pula. Ahad, 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 Ahad. Ahad, Ahad, Ahad. Keesokan harinya, Abu Jahal dan Umayyah datang menemui Bilal. Dalam hati mereka berdua menyangkakan tentulah Bilal akan bersujud kepada mereka, meminta ampun dan berjanji akan mengubah pegangannya. Sebaik saja syaitan Quraisy itu bersemuka dengan Bilal, semangatnya menjadi semakin kental menghadapi segala kemungkinan dan kemarahan semakin meluap-luap terhadap kedua manusia itu.
Hai Bilal, bagaimana keadaan engkau sekarang ini? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Dasar kau budak hitam, kau masih saja mau kesesatan. Abu Jahal mampu dan menadang salah gelap dengan pendiriannya. Dia mencari-cari di sekelilingnya kalau ada benda yang dapat digunakan untuk membunuh Bilal pada masa itu. Kemudian dia melihat sebuah batu besar tidak jauh dari situ. Angkat batu itu. Naikkan ke Bilal. Ahadun ahad. Segala harapan Abu Jahal untuk melihara Bilal memohon ampun dan balik ke agama asal meleset sama sekali. Bahkan bibir Bilal tidak henti-henti menyebut ahad, ahad. Malah ada kalanya kedengaran dia berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan Ibrahim, selamatkanlah aku dari siksaan ini. Bukankah sudah kubilang, tidak ada gunanya kita menyiksa budak ini. Sudah tidak ada harapan lagi. Lebih baik kita bunuh saja ini. Kisah berita Bilal menghadapi siksa dari pihak Quraisy akhirnya telah sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Setelah mendengar berita itu, tanpa membuang masa, Sayyidina Abu Bakar pun terus menuju ke tempat gadis siksa itu. Di bawah kepanasan cahaya matahari, Sayyidina Abu Bakar meredah pada pasir yang luas. Melihat keadaan sahabatnya diperlukan begitu, dia merasa amat iba sekali. Sayyidina Abu Bakar yang biasanya bersifat penyabar, lemah lembut dan tenang, tiba-tiba saja melenting marah bagi api menjulang. Api kembar yang kalau membara melihat kejadian yang menyakitkan itu. Ketika itu melihatnya Abu Jahal dan Umayyah segala seperti budak kecil. Sampai kapan kamu akan melakukan perbuatan ini? Itu urusan kami. Itu adalah budakku. Terserah aku mau kuapakan. Apakah kamu tidak takut kepada Allah atas perbuatan ini? Cukup Abu Bakar. Karena engkaulah dia aku siksa. Engkaulah yang merusaknya juga. Aku tidak merusaknya. Aku hanya menunjukkan jalan yang benar. Kami tidak akan melepaskannya sebelum dia kembali ke ajaran kami, atau akan kubunuh dia. Sia-sia saja kau wahai Umayyah. Dia tidak akan kembali ke ajaran asalnya. Karena dia itu seperti orang yang berada di tempat gelap gulita. Jika dia sudah menemukan jalan yang terang benderang, dia tidak akan kembali ke tempat gelap gulita tersebut. Bagaimana kalau aku membelinya? Berapakah kau sanggup membayarnya? Berapapun yang kau minta. Kita minta saja rekeningnya, gimana? Ayo. Ayo kita pergi. Tanpa tawar menawar, Abu Bakar terus membayarnya. Setelah urusan jual beli itu selesai, tanpa membuang waktu, Sayyidina Abu Bakar balik mendapatkan Bilal yang sedang ditimpa batu besar ini. Oleh karena batu itu besar, Sayyidina Abu Bakar tidak berdaya mengangkatnya seorang diri. Orang ramai yang tadi disuruh datang menolong Abu Bakar karena bersimpati dengannya. Kemudian batu besar itu berjadi angkatlah Bilal. Bilal pun terselamat dari sana. Seterusnya. Mari kita bawa ke rumah Rasulullah. Baik. Sayyidina Abu Bakar terus memapah Bilal untuk dibawa pulang menghadap Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal. Akhirnya Bilal dibebaskan dan tidak dikuasai oleh sesiapa lagi. Lantaran tingginya budi Sayyidina Abu Bakar dan besar jihad beliau terhadap Islam, maka turunlah ayat Quran yang menyatakan kesalahan Umayyah bin Khalaf serta memuji Sayyidina Abu Bakar yang penuh dengan sifat kemanusiaan yang tiada bandingannya itu.